Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu duha ini di Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ngrembel, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk bedah buku fikih kurban. Di depan sudah disediakan hadiah buku fikih kurban oleh panitia agar bisa termanfaatkan, kita bagikan terlebih dahulu. Tadi syaratnya adalah bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, angkat tangan dulu. Ada? Angkat tangan. Baik. Siapa namanya? Khalid. Sudah punya buku belum? Silakan. Pertanyaan yang kedua, angkat tangan. Baik. Pertanyaannya, sebutkan syarat sah kurban. Satu saja. Islam. Maksudnya? Sahibul kurban harus Muslim. Selanjutnya, sebutkan binatang yang sah dikurbankan. Masya Allah. Sapi, domba, kambing, unta. Ada berapa jadinya? 4. Sapi, domba, kambing, unta. Apa bedanya domba dan kambing? Selanjutnya, sebutkan cacat hewan yang tidak boleh dikorbankan. Duluan. Matanya buta. Terus pincang. Apalagi? Kulitnya sakit. Sakit kulit. Dapat hadiah. Selanjutnya. Oh boleh. Ini jelas nggak? Begini? Lebih jelas? Oh yang bawah kalau pakai ini nggak jelas? Oh, baik. Selanjutnya, jelaskan syarat kambing yang boleh dikurbankan. 1 atau 2 syarat. Loh, jawabannya dulu apa? Domba minimal 6 bulan. Kalau kambing? Masya Allah, baik. Selanjutnya, jelaskan syarat maksimal peserta sapi. 7 apa? 7 ekor. 7 sahibul korban. 7 sahibul korban yang kayak apa? Yang satu rombongan. Yang semuanya punya niat ibadah. Ya. Baik, lagi ya. Udah dapat bukunya belum, Pak? Oh dikasihkan temannya. Baik. Baik, yang datang dari paling jauh. Paling jauh. Dari mana, Pak? Semarang Barat. Waleri. Ungaran. Kendal. Kendal. Demak. Demak paling jauh ya. Demak. Baik. Boleh dibawa ke belakang. 3 lagi. Insyaallah. Biar cepat. Nanti termanfaatkan semuanya. Taib. Selanjutnya.
Kapan waktu boleh menyembelih kurban? Setelah sholat Idul Adha sampai sebelum maghrib. Waktu terakhir ketika terbenamnya matahari di hari tasyrik. Sebutkan tempat yang tidak boleh tempat peribadatan selain Islam. Tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Baik. Selanjutnya. Satu lagi ya. Jelaskan 3 pembagian distribusi kurban. Sudah tadi. Ada lagi? Nah. Sepertiga untuk sahibul kurban. Sepertiga untuk disedekahkan. Sepertiga untuk panitia. Hadiah. Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukunya bisa termanfaatkan semuanya. Dan sekarang kita langsung memasuki bagian yang pertama. Buku ini dan saya tulis sekitar tahun 2011. Itu diterbitkan oleh penerbit kalau tidak salah di daerah Bekasi atau mana. Tapi kayaknya tidak terbit lagi. Akhirnya saya berusaha untuk nulis dengan naskah yang baru. Alhamdulillah Allah mudahkan dalam waktu 2 pekan selesai menulis buku ini. Dan buku ini nanti lebih banyak menekankan di bagian muamalah dalam kegiatan kurban. Jadi fikih kurbannya memang di situ menjadi pokok bahasan utama, tapi pembahasan masalah muamalah kami banyak memberikan penekanan. Di antaranya kita masuk yang pertama adalah berkaitan dengan aturan pengadaan hewan kurban. Salah satu di antara yang sering jadi masalah di tengah kaum muslimin adalah dua-dua. Masya Allah. Bismillah. Ini yang di depan mulut yang mana? Yang ini apa ini? Oh, dua-duanya. Bismillah. Lanjut ya. Jadi coba kita lihat di sini tentang aturan pengadaan hewan kurban di halaman berapa, Pak? Halaman 1. Saya kasih rincian. Yang pertama, pengadaan hewan kurban yang dilakukan sendiri oleh sahibul kurban. Kasus yang sering terjadi adalah masalah harga yang ditetapkan saat pembelian hewan. Apakah harga yang ditetapkan itu harga transaksi atau harga saat penyerahan hewan di hari Idul Adha? Sebagai contoh kasus di sini ya. Si A mendatangi peternak kambing, lalu dia dikasih 2 opsi. Harga langsung ambil 3 juta, harga dititipkan dan diserahkan saat hari H 4 juta. Boleh enggak seperti ini? Ada satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, As-sulhu jaizun bainal muslimin, illa sulhan harram halalan, au ahalla haraman. Kesepakatan atau perdamaian, kesepakatan semua pihak itu boleh di antara kaum muslimin. Kecuali kesepakatan yang mengubah hukum, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, bagaimana dengan model seperti di atas? Yang jadi masalah adalah keberadaan variasi harga yang diberikan oleh penjual. Ada harga ambil sekarang, ada harga diserahkan besok saat hari H. Variasi di tahap penawaran itu hukumnya boleh. Kami ulangi ya. Variasi harga yang diberikan oleh penjual di tahap penawaran hukumnya boleh. Yang nggak boleh adalah variasi harga setelah akad berlangsung. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr. Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin.
Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Bahasa kita jual beli 2 harga. Apa maksud jual beli 2 harga, Pak? Yang katanya tidak boleh. Lihat keterangan At-Tirmidzi. Wa qad fassara ba'du ahli ilmi, para ulama menafsirkan. Qalu, mereka mengatakan yang dimaksud dengan jual beli 2 harga adalah ayyakula, seseorang mengatakan, abi'uka hadha thawba binaqdin bi'ashrah. Saya jual kain ini, kalau tunai harganya 10 dinar. Wa binasiatin bi'ishrin. Tapi kalau tidak tunai, kalau kredit setahun, harganya 20 dinar. Berarti ada apa itu? Variasi harga. Wala yufariquhu ala ahadil bai'ain. Tapi saat mereka berpisah, belum ditentukan salah satu. Sehingga barang dibawa, ini mau dibayar kapan? Sekarang apa nanti? Gampang, enggak lah. Stop, pokoknya kalau saya punya uang besok, ya tak bayar besok. Kalau enggak, ya tahun depan. Barang sudah dibawa. Jadi akad langsung, tapi harga bervariasi. Itulah yang dimaksud jual beli 2 harga. Dipahami, Syal? Baik. Namun kalau variasi harga itu di fase penawaran, kemudian saat akad dilakukan, harga yang lain tidak diberlakukan, berarti yang seperti ini bukan termasuk 2 harga. Karena harga yang sudah ditetapkan cuma 1. Misalnya tadi ya, Bapak mau harga yang mana? Diambil sekarang 3 juta, diantar nanti 4 juta. Ya sudah, diantar nanti. Berarti kan yang harga 3 juta enggak berlaku. Tinggal harga 4 juta. Berarti jadinya 1 harga atau 2 harga? 1 harga. Dipahami ya? Terus contoh yang 2 harga yang dilarang. Bapak lihat ini ya. Ada orang yang melakukan transaksi 2 harga yang dilarang. Jadi dia membuat variasi harga. Seperti ini. Harga tunai, harga kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tunai 100 juta, 150 juta, 200 juta, 250 juta. Sehingga tambah 1 tahun, tambah 50 juta. Variasi seperti ini boleh enggak? Variasi seperti ini boleh enggak? Boleh jika di tahap penawaran. Jadi di sini boleh jika di tahap penawaran. Karena saat akad deal dilakukan, baik saya ambil kredit 1 tahun, berarti nilainya berapa? 150. Yang terjadi gimana? Ini semuanya enggak berlaku. Jadinya tinggal berapa harga? 1 harga. Jadinya tinggal 1 harga. Dipahami? Berarti variasi masih ada enggak? Tidak ada. Nah, menjadi variasi yang berlaku setelah akad, jika harga yang lain masih berlaku. Baik saya ambil 1 tahun, nanti kalau saya nggak bisa lunas 1 tahun, ya sudah jadi 2 tahun. Kalau nggak bisa lunas 2 tahun, jadi 3 tahun. Dan harganya bertambah. Seperti ini jadinya riba. Seperti ini jadinya riba. Baik. Sehingga di sini, jika keberadaan variasi harga itu terjadi sebelum akad atau di tahap penawaran, hukumnya boleh. Namun saat akad sudah berlangsung, harus sudah ditetapkan 1 harga. Tidak boleh lebih dari 1. Walhamdulillah. Sehingga insya Allah praktek seperti tadi boleh atau tidak? Boleh. Selanjutnya, bagaimana kalau dia sudah beli, lalu kambing dititipkan ke penjual? Baik Pak, saya beli dengan harga 4 juta, nanti kambing diantar salat hari H. Nunggu 1 bulan, karena dia beli di tanggal 10 Dzulqa'dah, dan nanti diambil di tanggal 10 Dzulhijjah. Nunggu selama 1 bulan. Selama 1 bulan terjadi resiko, kambingnya mati. Pertanyaannya, siapa yang harus nanggung resiko? Penjual atau pembeli? Tergantung apa? Tergantung yang dititipi aman atau tidak. Dirawat atau tidak. Ya dirawat Pak. Jadi mesti dikasih makan ya. Misalnya dia mati karena sakit, batuk pilek, mati.
Kira-kira seperti ini siapa yang harus nanggung resiko? Kita lihat di sini. Ada 2 rincian. Jika penjual teledor sehingga menyebabkan resiko terhadap hewan tadi, maka penjual wajib bertanggung jawab. Sebaliknya, jika penjual tidak teledor, di mana dia sudah menjaga amanah sesuai standar, namun hewan mengalami resiko, maka penjual tidak bertanggung jawab. Kok bisa, Pak? Ceritanya seperti ini. Baik. Setelah akad dilakukan, yang terjadi apa? Apa yang terjadi setelah akad? Perpindahan hak milik. Berarti kalau saya sudah beli hewan itu, misalnya baru bayar separuh, yang 2 juta nanti setelah diserahkan, berarti hewan itu milik siapa? Pembeli. Kenapa milih pembeli? Karena sudah akad. Baik. Maka karena sudah akad, hewan jadi milik siapa? Milik pembeli. Nah, karena dia sudah jadi milik pembeli, jika terjadi apapun, hukum asalnya adalah resiko pembeli, karena dia memiliki. Lalu oleh pembeli dititipkan. Dititipkan. Status dititipkan ini berarti sama dengan diamanahkan. Sama dengan diamanahkan. Sehingga pembeli mengamanahkan kepada penjual untuk merawat hewan itu. Berarti ketika diamanahkan ke penjual, maka status penjual adalah amin. Amin itu apa? Orang yang dapat amanah. Status penjual adalah al-amin, orang yang mendapatkan amanah. Sampai di sini, Pak? Nah, status amin ada keterangan dari Ibnul Qas. Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama Syafi'iyah menyebutkan, wa qala Ibnul Qas wa ghairuhu, Ibnul Qas dan yang lainnya mengatakan, kullu ma talafa fi yadi aminin min ghairi ta'addin la dhamana alaihi. Semua barang yang hilang di tangan orang yang mendapatkan amanah tanpa adanya kelalaian atau pelanggaran, maka tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya. Sehingga selama yang merawat kambing itu dia berlaku amanah, maka hukum asalnya dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko kerugian. Lalu muncul pertanyaan, batasan teledor itu kayak gimana? Nah, teledor itu ada 2. Yang pertama disebut dengan ta'addi, yang kedua disebut dengan taksir. Bapak lihat ini. Ta'addi itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham ya? Ta'addi tadi apa? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham bedanya? Baik. Contoh, kambingnya dijadikan sebagai media latihan panahan. Ini ta'addi atau taksir? Ta'addi atau taksir? Ta'addi. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kambingnya dijadikan lomba dodosan kambing, adu domba. Apa itu namanya? Ta'addi atau taksir? Ta'addi. Kalau ta'addi, maka statusnya dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dipahami insyaallah? Baik. Gunakan ini untuk batasan dalam setiap kerjasama yang Anda lakukan dengan orang lain. Jadi kalau Bapak ngasih saham atau ngasih modal ke orang lain, lalu ternyata terjadi kerugian, apakah pengelola usaha, mudharib, itu menanggung resiko rugi atau tidak? Kembali kepada, nah teledor itu ada 2 tadi ya. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, pengadaan hewan kurban melalui takmir atau panitia yang dibentuk oleh takmir. Pembahasan ini sering menjadi
pertanyaan di tengah masyarakat. Terutama ketika harga sapi itu tidak seragam. Sehingga banyak kasus, Pak, di masjid kami Pak, iurannya dipukul rata Pak. Semuanya 3,5. Terus nanti harga sapinya beda-beda. Ada yang sapinya 20 juta, ada yang 21 juta, ada yang 25 juta. Lah terus gimana itu Pak? Boleh atau tidak? Tapi iuran semuanya sama. Sehingga misalnya takmir melakukan hubungan dengan penjual sapi. Dapat info di sini ada 5 ekor. Harganya dari mulai 19 sampai 24. 19, 20, 21, 22, 24. Sudah? Lalu total dari mulai harga 19 sampai harga 24 sekian ratus juta. Dibagi rata untuk 35 sahibul kurban. Per orang anggaplah iurannya 3.500.000. Sudah? Praktek seperti ini boleh atau tidak? Nah, di buku ini kita bahas ya. Coba lihat di sini. Kita fokus status panitia saat pengadaan hewan korban. Status panitia ada 2 kemungkinan. 1. Panitia sebagai wakil dari sahibul korban untuk mencarikan hewan. Umumnya panitia mencarikan hewan korban, lalu ditawarkan ke sahibul korban dengan menyebutkan harga untuk hewan tersebut. Dalam hal ini ada 2 cara yang dilakukan panitia. 1. Panitia membuat nilai iuran yang sama kepada semua sahibul korban berdasarkan nilai rata-rata hewan korban. Misalnya ada 5 ekor ya, dari mulai 20 juta, 22 juta, sampai 30 juta. Total 5 ekor sapi tadi 122 juta. Karena 5 ekor berarti berapa orang? 35 orang. Dibagi 35 ketemu per orang 3,5 juta. Ya? Boleh nggak seperti ini? Pada asalnya hewan kurban dimiliki secara khusus oleh masing-masing sahibul kurban. Sehingga seekor sapi dimiliki 7 orang. Sapi yang kedua dimiliki 7 orang. Bukan 35 orang punya 5 sapi. Tapi 7 orang punya 1 sapi. Sama atau beda? Saya ulangi ya. 5 sapi tadi harganya beda. Lalu dibuat iuran yang sama. Apakah pengertiannya 5 sapi ini milik 35 orang? Ataukah pengertiannya 1 sapi milik 7 orang? Yang benar? 1 sapi milik 7 orang. 1 sapi milik 7 orang tidak sama dengan 5 sapi milik 35 orang. Paham ya? Karena harganya beda. Sehingga yang terjadi di sini, sapi yang paling murah, tadi berapa harganya? 20 juta. Dia membayar 3,5 juta. Berarti 7 orang ini, kalau dia dikumpulkan 3,5 juta, ketemunya berapa itu? Ketemunya berapa? 7 kali 3,5. 21 lebih. 23, sekian. 24.500. Tapi dia dikasih sapi 20 juta. Lebih kecil, lebih kurus daripada yang seharusnya dia dapatkan. Paham ya? Padahal seharusnya 20 juta itu cukup iuran 2,85 juta. Tapi dia harus bayar 3,5. Sebaliknya, sahibul kurban yang harga sapinya 30 juta, berarti seharusnya iurannya 4,28 juta. Namun dia cukup membayar 3,5 juta. Berarti ada apa itu Pak? Ya, subsidi silang. Boleh nggak Pak subsidi silang seperti ini? Boleh dengan syarat sahibul korban sama-sama tahu dan ridho. Bapak iuran 3,5 juta ya. Seharusnya Bapak dapat sapi ukuran sekian. Tapi karena duit Bapak dipakai nyumbang yang ukuran sapinya lebih berat, maka Bapak dapatnya sapi yang lebih kecil. Mas, kalau gitu saya minta yang gede saja. Kan iurannya podo. Tidak bisa Pak, ini sesuai dengan daftar yang sudah kami undi. Gimana kira-kira? Ya bisa sengketa antara satu sahibul kurban dengan yang lain. Kalau begitu saya nggak jadi korban di sini Mas. Tak tarik, tidak bisa Pak. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dibatalkan.
Repot ini. Makanya jangan lakukan seperti ini. Wahai panitia ya. Anda itu wakil yang diberi amanah. Melakukan seperti ini ngawur, ya itu bisa berbahaya bagi kelangsungan kegiatan kurban. Terutama berkaitan dengan hak sesama muslim. Contoh yang lain ya. 7 orang iuran, dipakai beli sapi seharga 25 juta. Duitnya kurang. Solusinya gimana? Takmir ambil kas masjid. Wah, Masya Allah. Gimana itu Pak? Ya enggak boleh. Dia memanfaatkan kas masjid dipakai untuk nyumbang 7 orang sahibul kurban ini. Padahal itu seharusnya dipakai untuk kegiatan operasional masjid. Ini juga pelanggaran. Pak, kalau misalnya 7 orang duitnya kurang, disumbang oleh 1 orang, boleh nggak Pak? Boleh? Boleh. Maka dia berbaik hati membantu kekurangan dana saudaranya. Lah terus sumbangan 1 orang itu diberikan ke siapa Pak dari 7 orang ini? Bebas. Boleh ke salah satu, boleh juga ke semuanya. Sehingga misalnya kalau semuanya berarti masing-masing kurang 200.000 misalnya. Boleh saja disumbang oleh orang lain 1.400.000, terpenuhilah berapa? Senilai sapi. Yang kedua, panitia menetapkan nilai iuran sesuai harga hewan. Hukumnya boleh karena pada asalnya semua biaya pengadaan hewan kurban adalah tanggung jawab sahibul kurban. Dan ini yang lebih adil. Sehingga kalau bisa dalam pengadaan hewan kurban jangan pakai model iuran tanggung renteng, dipukul rata, jangan. Tapi yang benar adalah disesuaikan dengan iuran masing-masing sahibul kurban. Terus caranya gimana Pak? Ya mungkin setelah takmir punya link dengan penjual sapi, lalu dia sudah nandai sapi yang mau dibeli oleh takmir. Nanti tinggal fotonya dipajang, terus dikasih tulisan bobot kurang lebih sekian, harga sekian, iuran ketemu sekian. Siapa yang mengikut sapi ini? Nanti ada tampilan sapi 2, 3 dan seterusnya. Ada beberapa opsi sapi. Sehingga sahibul kurban bisa milih, saya mau yang ini, ditulis namanya. Sampai terkumpul genap masing-masing 7 orang. Dipahami insya Allah? Ini insya Allah yang lebih adil. Nah pertanyaannya sekarang, bolehkah panitia dapat fee? Dalam hal ini panitia adalah wakil dari sahibul kurban. Sehingga dia boleh dapat fee dari sahibul kurban. Akad yang dilakukan adalah akad wakalah bil ujroh atau akad ijarah. Pak, saya minta tolong carikan sapi untuk saya korbankan. Golek sapi butuh modal enggak? Butuh. Dia kadang keluar kota, datang kemana untuk nyari peternak sapi yang punya sapi, dan seterusnya. Sehingga dia butuh mengeluarkan biaya transportasi. Nah, ketika ada seperti itu, berarti sebenarnya biaya pengadaan sapi itu tanggung jawab siapa? Sahibul kurban. Tapi kalau misalnya takmir secara sukarela, ya sudah enggak apa-apa, pakai bensin saya, kendaraan saya tidak minta bayaran, boleh. Masuk dalam kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah panitia dapat fee dari penjual sapi dan kambing? Pada asalnya, wakil harus menyampaikan keadaan transaksi yang dia lakukan sesuai kondisi real. Sebab wakil adalah orang yang mendapatkan amanah, sehingga harus memberikan yang terbaik kepada yang mewakilkan, yaitu sahibul kurban. An-Nawawi mengatakan, lil wakalati hukmul amanah. Dalam akad wakalah memiliki hukum seperti akad amanah. Fayadul wakil yadu amanah. Sehingga status wakil adalah orang yang mendapatkan amanah. Dah? Sehingga begini. A menyuruh B. Dia suruh B. Kalau A menyuruh B, berarti posisi B sebagai apa? Wakil. Wakil siapa? A. Wahai B, tolong belikan baju untuk saya. 200.000. Ya. Setelah sampai di toko, ya, 125.000.
125.000. Lalu toko memberikan ke B fee 25.000. Pertanyaannya, 25.000 dari toko ke B ini punya siapa? Punya A atau punya B? Hah? Kenapa punya A? Punya A atau B? B. Karena toko memberikan V itu untuk B, bukan untuk A. Tapi B dapat V karena perintah A. Berarti bukan diskon, tapi V. Baik, saya kasih ilustrasi lagi ya. Di sini ada instansi pemerintah X. Instansi pemerintahan mau melakukan pengadaan. Nah, kemudian yang bertugas di sini adalah bagian pengadaan. Misalnya pengadaan ATK. Lalu dia bagian pengadaan ini menghubungkan toko ATK. Dipahami ya? Lalu toko ATK ini menerbitkan kwitansi sesuai dengan nilai yang ada. Tapi di saat yang sama, dia ngasih fee ke bagian pengadaan. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena bagian pengadaan sudah menerima gaji dari instansi. Berarti seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau kayak gini namanya apa? Riswah. Bukan suap. Gratifikasi. Baik. Sehingga fee yang kita sebut sebagai gratifikasi. Oke ya. Ini secara hukum gimana? Tanyakan ke KPK. Kalau diizinkan, boleh. Tapi kalau dilarang, tidak boleh. Paham? Kenapa Pak ini tidak boleh? Kalau yang tadi boleh. Sebenarnya sama-sama tidak boleh. B, ketika dikasih fee oleh toko, wajib cerita ke A. Aku tadi dikasih 25.000. Karena posisi B ini adalah wakilnya A. Maka dalam kondisi ini, seharusnya fee untuk B itu dari siapa? A, bukan dari toko. Dipahami? Baik. Kecuali kalau A mengizinkan, dia monggo 25 juta boleh Bapak ambil. Dan Bapak tetap saya kasih. Sehingga dia dapat 2 fee dari penjual dan fee dari pembeli. Baik, kembali ke tadi, sahibul korban. Seandainya penjual sapi memberikan potongan harga, milik siapa potongan harga ini? Jawabannya milik sahibul korban. Kenapa milik sahibul korban? Sebab yang membeli sapi adalah sahibul korban. Sementara panitia hanya wakil yang dimintai tolong untuk membelikan. Panitia tidak boleh mengambil potongan harga itu untuk pribadinya, kecuali jika dia mendapat izin dari sahibul korban. Berat Pak. Wis biasane koyo ngono kok. Makanya kadang jadi panitia korban itu rebutan. Karena cuan. Sebab ada fee yang bisa dia dapatkan terutama untuk transaksi pengadaan sapi. Boleh atau tidak Pak? Ya kayak gini seharusnya. Kalau dapat fee, dapat potongan, kasih tahu ke sahibul korban. Kalau sahibul korban merelakan, silakan. Ya. Selanjutnya, harga hewan korban itu nilainya misalnya 21 juta. 21 juta. Jadi saat iuran dilakukan, posisi harga hewan korban belum jelas. Kemudian peserta diminta untuk bayar 3,5 juta. Ternyata harga hewannya 21 juta. Sisa berapa? Sisa berapa? 3? Bukan, 21 juta kali 7. Ya. Selisihnya kan 500.000 per orang ya. 500.000 per orang. Dikembalikan atau tidak? Harusnya
kembalikan. Kenyataannya sebagian takmir nggak dikembalikan. Sehingga itu dimiliki pribadi tanpa ada penjelasan kepada sahibul kurban kalau sebenarnya di situ ada sisa. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini cukup banyak terjadi. Maka kita ingatkan ya kepada para panitia korban yang online. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Jika ada selisih harga, seharusnya harganya tidak sampai 3,5 juta iurannya, cukup 3 juta, maka dia harus mengembalikan sisanya. Selanjutnya, panitia sebagai penjual hewan korban. Bolehkah panitia sebagai penjual hewan korban? Dalam hal ini panitia harus mendapatkan izin dari takmir untuk menjadi penjual hewan korban kepada sahibul korban. Karena panitia dibentuk oleh takmir. Nah, sekarang kalau dapat izin dari takmir gimana? Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan di situ. Pertama, panitia menjadi makelar bagi penjual sapi. Panitia boleh menjadi makelar bagi penjual hewan korban selama dia mendapatkan izin dari penjual hewan untuk memasarkan ke para jamaah. Jadi kata kuncinya, selama dapat izin untuk memasarkan ke para jamaah. Kalau dia nggak dapat izin, ya nggak boleh. Dan terdapat banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in, bolehnya kegiatan makelaran dan halalnya upah makelaran. Di antaranya ini. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula, tidak masalah penjual mengatakan, bi hadza thawba, jualkan baju ini. Fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Jika lebih dari harga sekian, keuntungan itu jadi milik kamu. Jika lebih dari harga sekian, keuntungan itu jadi milik kamu. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, seperti ini, boleh. Pak, ini mobil ya. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Udah, Bapak mau jualkan berapa, silahkan. Terus Anda jual laku 150. Maka yang 100 juta jadi milik saya, yang 50.000 jadi milik Anda. Karena lakunya 100 juta 50.000. Paham ya? Baik, ini makelaran menurut keterangan Ibnu Abbas. Dan seperti ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Jadi panitia boleh nggak Pak seperti itu? Boleh, asal dia dapat izin dari pemilik hewan. Jadi dia datang ke petani, kemudian minta izin, boleh nggak saya pasarkan hewan-hewan Bapak ini? Boleh. Kalau diizinkan, nanti tinggal dia pajang di masjid. Kemudian ketika ada sahibul korban yang tertarik, tinggal langsung didilkan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang dikutip dari Sahih Bukhari, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, penjual hewan sudah menetapkan harga untuk konsumen. Dalam kondisi ini, panitia hanya boleh menjual sesuai harga yang ditetapkan. Karena panitia hanya wakil penjual. Dan panitia berhak dapat fee dari penjual sesuai yang disepakati. Yang kedua, penjual memberi kebebasan bagi panitia untuk menaikkan harga ke konsumen. Dalam kondisi ini, panitia boleh mengambil margin atau keuntungan dari penjual hewan tersebut ke sahibul kurban. Cukup jelas insya Allah? Nah, sekarang kita beralih kasus berikutnya. Panitia melakukan pengadaan hewan kurban untuk dijual ke sahibul kurban. Panitia boleh mengadakan pengadaan dengan cara beli dulu ya. Panitia kulaan hewan terus dijual ke sahibul kurban. Namun untuk teknis ini ada dua catatan. Satu, panitia tidak boleh menjual hewan kurban ke konsumen kecuali setelah memilikinya. Dan setelah memilikinya itu hanya berlaku jika dia sudah beli. Walaupun belum bayar tunai. Selanjutnya, yang kedua, panitia tidak boleh menjual hewan kurban ke konsumen kecuali setelah menerimanya. Setelah panitia menerima hewan tersebut, mereka boleh menitipkan hewan itu ke peternak untuk kemudian nanti dijual ke orang lain. Jadi misalnya, saya menghubungi si A, kamu punya berapa sapi? Saya sedia 10 sapi. Baik, terus kita datang ke sana.
10 sapi sudah saya lihat semua, ini oke, cocok untuk dikorbankan, terus saya beli. Baik, 10 ini saya beli semua, harganya berapa? Total harganya 250 juta. Ya sudah, saya DP dulu 100 juta, sisanya nanti. Pemilik hewan setuju, silahkan. Maka dari 10 tadi atau 20 tadi, saya tawarkan keluar. Boleh atau tidak? Kenapa? Saya sudah membeli dan sudah menerimanya. Dari mana saya sudah menerima? Saya sudah melihat hewan itu, walaupun kemudian saya titipkan kembali ke petani. Paham ya? Baik. Karena kalau belum diterima, tapi sudah dia jual, melanggar hadis Nabi SAW. Idza ishtaraita syai'an fala tabi'u hatta taqbidah. Kalau kamu membeli sesuatu, jangan kau jual ulang sampai kau menerimanya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Walhamdulillah. Selanjutnya, untuk pengadaan hewan, panitia membeli dari peternak lalu dijual ulang ke konsumen dengan mengambil margin. Resikonya, ketika hewan itu tidak laku atau mati, maka semua kerugian ditanggung panitia. Selain itu, bisa jadi panitia butuh modal untuk membeli hewan kurban tersebut. Karena dia harus bayar dulu di depan. Nah, mengenai hal ini ada catatan yang bisa kami sampaikan. 1, jangan menggunakan kas masjid untuk pengadaan hewan atau pengadaan perlengkapan kurban. Yang kedua, mohon tidak iklan jualan sapi ke sahibul kurban di dalam masjid. Karena biasanya terus ditempel ya, gambar-gambar sapi di dinding masjid. Lalu orang nulis di situ. Nah, ini akibatnya dia melakukan transaksi di dalam masjid atau menawarkan barang di dalam masjid, dan itu hukumnya makruh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, nah Rasulullah SAW anisyira'i wal bai' fil masjid. Rasulullah SAW melarang jual beli dilakukan di masjid. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini tentang pengadaan hewan kurban. Tarik nafas dulu. Pesertanya sudah mulai ngantuk ya. Hadiahnya sudah habis. Ada berapa rincian tadi Pak tentang pengadaan hewan kurban Pak? Yang pertama, sahibul kurban melakukan pengadaan sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa masalah, di antaranya adalah berkaitan dengan adanya perbedaan harga antara diambil sekarang atau diambil besok. Yang kedua, pengadaan hewan kurban melalui panitia. Nah, untuk yang kedua ini ada berapa rincian? 2. Yang pertama, panitia sebagai wakil sahibul kurban. Kapan panitia sebagai wakil sahibul kurban? Ketika dia bergerak karena pesanan dari sahibul kurban. Ketika dia bergerak karena pesanan dari sahibul kurban. Yang kedua, panitia sebagai wakil pemilik hewan. Kapan dia jadi wakil pemilik hewan? Ketika dia dapat mandat dan izin dari pemilik hewan untuk menjualkan hewannya. Sudah? Nah, mengenai teknis yang pertama dan yang kedua, tadi kita sudah berikan rincian. Walhamdulillah. Pertanyaannya sekarang, boleh enggak utang untuk kurban? Di buku kami sebutkan, pada asalnya untuk ibadah yang sifatnya butuh modal dikembalikan kepada kemampuan masing-masing hamba. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Karena itulah, ketika orang ingin melakukan ibadah, tapi dia nggak punya modal, apakah dia harus utang? Harus atau tidak? Harus atau tidak? Baik, Bapak lihat ini ya. Ada kaidah yang seperti ini. Mala yatimul wajibu illa bihi
fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya wajib. Paham ini? Baik. Haji butuh modal, sehingga harus keluar duit banyak. Anggaplah misalnya untuk bisa haji, orang harus kaya. Pertanyaannya, apakah orang itu wajib kaya? Hah? Wajib? Gak wajib? Ulangi ya. Zakat. Di sini punya nisab. Sekarang satu nisab berapa, Pak? 85 gram emas. Sekitar 250 juta. Ya. Apakah orang wajib punya tabungan 250 juta agar dia bisa zakat? Wajib. Wajib. Sudah punya uang 250? Belum. Dosa berarti. Meninggalkan kewajiban. Apakah orang wajib kaya agar dia bisa haji? Wajib atau tidak? Tidak. Apakah orang wajib punya uang satu nisab 250 juta agar dia bisa zakat? Tidak. Kenapa? Hah? Nah, kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini berlaku untuk syarat sah. Dan ada satu kaidah lagi. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Sebuah amal tidak bisa terlaksana kecuali memenuhi syarat wajibnya, maka mewujudkan syarat wajib itu tidak wajib. Enggak bingung insya Allah ya? Gimana? Diulang. Ulang. Ulang ini pun alon-alon dong. Saya ulangi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah amal wajib tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan hal tertentu, maka melakukan perbuatan itu hukumnya wajib. Ini yang disebut dengan syarat sah. Contoh, Bapak tidak bisa sholat kecuali berwudu. Sementara Anda tidak punya air, dan untuk bisa dapat air harus beli air. Apa hukum beli air? Wajib. Jika Anda punya uang untuk beli air agar bisa berwudu, maka beli air di sini hukumnya wajib. Walaupun hukum asal beli air itu mubah. Paham? Baik. Itu yang disebut dengan syarat sah. Berbeda dengan yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Jika ada sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan kondisi tertentu, maka wujudkan kondisi itu tidak wajib. Contoh, seseorang tidak bisa haji kecuali jika dia mampu. Maka menjadi orang mampu tidak wajib. Sebagaimana orang tidak wajib zakat kecuali dia punya harta satu nisab. Maka memiliki harta satu nisab hukumnya tidak wajib. Sebagaimana seorang remaja tidak wajib puasa kecuali jika dia sudah baligh. Maka mempercepat remaja ini untuk baligh tidak wajib. Kelas birale? Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Wis balik urung? Durung. Nah, besok Ramadan loh. Kalau kamu belum balik gimana ini? Besok sudah Ramadan. Nanti malam ke rumah Pak D, tak ajari main cepat balik. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh ya? Sehingga anak tidak perlu dipaksa cepat balik agar wajib puasa. Karena balik seperti ini statusnya syarat
wajib. Nah, sehingga di sini ada dua, Pak. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia agar amalan yang dia lakukan statusnya sah. Syarat wajib adalah kondisi yang apabila ada pada seorang manusia, dia berkewajiban melakukan amal itu. Bisa bedakan ya? Baik, saya ulangi. Syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadahnya sah. Sehingga di sini menjadi tugas manusia untuk mewujudkan. Syarat wajib adalah kondisi di mana jika seseorang mengalami itu, maka dia berkewajiban. Kondisi yang menyebabkan adanya hukum. Itulah syarat wajib. Dah? Nah, ketika orang tidak punya syarat wajib, dia tidak diwajibkan untuk mewujudkan. Contohnya tadi ya, orang tidak wajib kaya agar dia bisa haji. Sebagaimana manusia tidak wajib kaya untuk bisa bayar zakat. Walaupun ada sebagian ya, penceramah yang terlalu bersemangat. Muslim itu wajib kaya biar dia bisa haji. Muslim wajib kaya biar dia bisa zakat. Rukun Islam ini hanya akan terlaksana kalau orangnya kaya. Maka semuanya wajib kaya. Nek kono ini caranya terus mustahik zakat siapa? Kan tidak ada. Karena syarat mustahik tidak boleh orang kaya. Baik. Selanjutnya tentang kurban tadi ya. Boleh nggak sih orang itu utang untuk bisa kurban? Berarti dia di posisi melakukan perbuatan di mana pada asalnya dia tidak wajib untuk melakukannya. Yaitu apa? Mengharuskan dirinya kaya agar bisa kurban. Maka dalam hal ini jika utang itu membebani dia, hukumnya dilarang. Karena itu jika dia keberatan pada saat untuk bisa berkorban harus dengan utang, tidak boleh utang. Kecuali kalau utang bagi dia ringan. Misalnya, saya yakin Pak, saya mampu untuk bayar. Utang sekian, insya Allah gaji 2 bulan tutup. Maka silakan dia utang dalam rangka kurban. Nah, disinilah yang bisa kita pahami untuk kasus berikut ini. Ada seorang ulama yang berutang agar bisa berkurban onta. Beliau termotivasi dengan firman Allah, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair." Onta-onta kurban itu kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Padanya terdapat kebaikan bagi kalian. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dahulu Abu Hatim berutang lalu membeli seekor onta dan menggiring onta kurbannya. Ketika beliau ditanya, "Kenapa Anda berutang?" Kata beliau, "Karena aku mendengar firman Allah Ta'ala, lakum fiha khair." Kalian bisa mendapatkan banyak kebaikan dalam hewan kurban kalian. Tapi bagi beliau, utang untuk beli onta ringan untuk dilunasi. Maka dalam posisi ini, beliau ketika berutang tidak sampai memberatkan hidupnya. Wallahu alam. Baik, kita sudah jam 11 dan nampaknya materi ini nanti bisa kita gunakan untuk menjawab beberapa kasus yang ada di masyarakat. Semoga ini bisa lebih mengena dengan kebutuhan yang ada di jamaah masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin kami bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah. Afan Ustadz, semisal iuran sapi 2,5 juta, berarti dapat 17.500.000. Ya. Dalam pemotongan kurban nanti kan ada keperluan untuk tim jagal dan lain-lain. Setelah diperhitungkan, butuh biaya kurang lebih 2 juta. Berarti nyari sapi yang harga 15.500.000. Apakah boleh seperti itu? Baik.
Ya kalau sapi yang harga 15.500.000 memenuhi syarat, sah-sah saja. Sehingga dalam posisi ini takmir tidak memberikan beban tambahan untuk sahibul kurban. Pokoknya iuran 2,5 juta net. Dia nggak ada tambahan apapun. Ternyata biaya kurban belum dihitung. Berarti terpaksa harus nyari sapi harga 15 juta. Boleh saja sapi 15 juta, tapi syaratnya harus memenuhi syarat. Sudah umur 2 tahun, tidak cacat, dan seterusnya. Kalau seperti itu boleh. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau wakil sahibul kurban bayarnya pakai aplikasi uang misalnya GoPay, dapat poin masuk ke akunnya. Bagaimana status poin atau cashback tersebut? Masya Allah. Ini kontemporer banget ini. Fikih korban kontemporer. Tayyib. Ketika dia bayar pakai akun GoPay, terus masuk ke akun takmir ya, ternyata dapat poin. Pertanyaannya, secara peraturan di pengguna GoPay, poin itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada penerima transfer atau kepada pemberi transfer? Secara aturan. Pemberi transfer. Tapi kenapa masuk ke akunnya panitia? Si A sahibul kurban, bayarnya pakai GoPay. Masuk misalnya sejumlah sekian ratus ribu. Ternyata yang dapat poin malah si penerima transfer. Nah itu secara aturan punya siapa? Pembeli. Ya, berarti kalau itu punya pembeli, kembalikan ke pembeli. Pemberi boleh dapat poin atau tidak? Kembali kepada masalah GoPay ini termasuk di antara akad utang atau titipan. Ada 3 pendapat para ustadz di sini. Kalau dulu kan Ustadz Abduh mengatakan itu utang. Dan nampaknya beliau berubah, sekarang beliau mengatakan itu sorf, bukan utang. Jadinya melebar ke halal haram bisnis online. Terluas. Fokus di korban dulu ya. Nah, poin ini punya siapa? Kembali kepada aturan yang berlaku di GoPay. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Bolehkah takmir memberikan konsumsi ke panitia kurban yang dibentuk oleh takmir? Uang konsumsi diambil dari kas masjid. Syukran. Nah, ini masalah terjadi di banyak tempat. Tidak hanya konsumsi. Bahkan kadang perlengkapan, pengadaan pisau, sewa tenda, terus aneka perlengkapan yang lain, semuanya diambilkan dari kas masjid. Pertama, yang perlu kita perhatikan, takmir mendapatkan amanah untuk menjaga kas masjid. Maka pada saat dia tidak memanfaatkan kas masjid sebagaimana mestinya, ini sikap pengkhianatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kas masjid itu digunakan untuk operasional masjid. Dan kegiatan kurban itu di luar kegiatan masjid. Loh, tapi Pak, pelaksanaannya kan di halaman masjid. Di halaman masjid itu karena warga tidak punya tempat yang luas untuk kurban. Kalau misalnya ada kegiatan 17-an, lomba balap karung atau lari kelereng, dilakukan di halaman masjid, boleh nggak hadiahnya dari kas masjid? Boleh? Lu kan dilaksanakan di halaman masjid. Boleh atau tidak? Dilakukan di halaman masjid hanya masalah pemanfaatan fasilitas masjid. Tapi itu bukan kegiatan masjid. Sehingga dalam hal ini tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Kurban juga sama. Dan bukti bahwasanya kurban itu bukan bagian dari kegiatan masjid. Menyembelih kurban itu nggak boleh di masjid, Pak. Kok bisa, Pak? Karena darahnya itu najis. Sehingga kalau ada orang yang menyembelih hewan di tengah masjid misalnya, kemudian kan nanti dibersihkan. Ya meskipun dibersihkan, badui kencing di dalam Masjid Nabawi itu pelanggaran.
Tapi Nabi SAW tidak memarahi karena dia badui. Dan setelah badui ini pergi, kencingnya disiram oleh sahabat. Kalau yang sudah ngerti kencing di masjid, boleh nggak? Boleh atau tidak? Walaupun nanti tak bersihkan, pokoknya aku sudah. Boleh? Ya, secara sengaja melakukan itu adalah pelanggaran. Nah, ini bukti bahasanya kurban itu bukan kegiatan masjid. Sebab kurban itu berkaitan dengan kotoran. Makanya salah satu di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah majzar. Apa itu, Pak? Tempat jagal. Tempat jagal itu tidak boleh dipakai sholat. Karena di situ banyak najis. Darah yang memancar itu najis. Karena itu, mengingat kegiatan kurban bukan bagian dari kegiatan masjid, jangan coba-coba menggunakan kas masjid. Coba lihat hadis berikut ini. Nabi SAW memberikan ancaman dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah." Ada orang yang mereka menggunakan harta Allah. Harta Allah yang dimaksud adalah harta umat. Bighairi haqqin, untuk tujuan yang tidak benar. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka mereka mendapatkan neraka di hari kiamat. Yang dipasrai kas masjid, kas yayasan, lembaga sosial, yang itu hati-hati betul, jangan serampangan ketika menggunakan. Amanah yang seharusnya dijaga oleh sang hamba, amanah dari Allah. Berarti Pak, kalau enggak boleh menggunakan kas masjid, masjid juga datang. Kalau sudah masalah hadir, kita ngasih makan mereka semua. Untuk korban ditambah dipentungi takmir, suruh dalam hal ini adalah diadakan iuran, itu aman. Ada dua cara. Satu, seperti model itu kepada warga, siapa yang mau nyumbang untuk kegiatan korban silahkan, sukarela berapapun boleh. Mau nyumbang 200, 300, kumpulin. Seperti kegiatan 17-an. Atau yang kedua, takmir pasang kotak infak di depan, ditulisi untuk operasional korban. Nah, ketika orang masukkan dana ke situ, berarti dia sudah tahu ini nanti untuk kegiatan korban. Nah, saat pasang itu, kotak infak masjid yang lain disembunyikan. Atau kotak infak masjid yang ada dikasih tulisan itu. Jadi untuk kali ini, masjid tidak menerima dana operasional karena sudah cukup dari saldo yang ada. Selanjutnya, dana infak jamaah ditulisi. Untuk saat ini, momentum ini, semuanya akan digunakan operasional korban. Silahkan. Sehingga semua jamaah tahu. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seseorang yang sudah berkeluarga berniat berkurban selain dirinya, anak dan istri, apakah mertua yang tinggal satu atap dan orang tua kandung tapi tinggal beda atap? Apakah orang tua dan mertua juga akan mendapatkan pahala berkurban dan
dan disyaratkan untuk tidak potong kuku dan potong rambut sampai hewan kurbannya dipotong? Baik. Jazakallah khairan. Yang pertama berkaitan dengan potong kuku dan potong rambut. Larangan ini hanya berlaku bagi pemilik hewan. Saya ulangi ya, larangan ini hanya berlaku bagi pemilik hewan. Kalau yang beli hewan itu suami, maka larangan ini berlaku bagi suami. Kalau yang beli hewan itu istri, berarti larangan itu berlaku untuk istri. Nanti yang lain tidak harus. Anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai batasan anggota keluarga. Di buku halaman 38 saya sebutkan ya. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala kurban. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota keluarga yang mencukupi satu hewan kurban. Pertama, batasannya adalah masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi 3 keadaan. 1, tinggal bersama. 2, ada hubungan kekerabatan. 3, sahibul kurban menanggung nafkahnya. 1, satu atap. 2, ada hubungan kerabat. 3, nafkahnya sama. Jadi misalnya nafkahnya sama ya, suami, istri, anak, orang tua, itu nafkahnya bisa sama. Kemudian pendapat yang kedua, semua orang sehingga yang tidak berhak dapat nafkah maka tidak bisa digabungkan. Yang berhak dapat nafkah itu hanya 4 jenis orang. 1, anak. 2, istri. 3, orang tua. 4, budak. Orang yang kita miliki. Kalau nggak punya budak ya berarti yang keempat tidak ada. Udah? Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini adalah pendapat beberapa ulama Syafi'iyah seperti Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Tahawi dan At-Tablawi. Dan wallahu alam, dari 3 pendapat ini yang biasanya saya gunakan adalah mazhabnya Malikiyah. Pendapat yang pertama tadi. Syarat sahibul kurban bisa mencakup anggota keluarga. Anggota keluarga tersebut adalah satu atap, nafkahnya sama, dan tinggal dan dia punya hubungan kerabat. Berarti mertua termasuk nggak Pak? Tidak, karena mertua tidak punya hubungan kerabat. Kecuali kalau yang korban istrinya, maka nanti mertuanya dapat. Wallahu a'lam. Sebelum kami sampaikan pertanyaan berikutnya, ini ada informasi Bapak-bapak, bagi yang memiliki mobil BRV dengan plat nomor B2315 TKM, kami mohon untuk dipindahkan karena ada kendaraan yang mau keluar. Kami ulangi, mobil BRV dengan nomor polisi B2315 TKM dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan syariat tentang gagasan Menteri Agama suatu negeri? Ini kayaknya Indonesia Ustadz. Itu Wakanda. Kayaknya Ustadz. Wakanda Ustadz. Oh, iya. Yang ingin agar dana umat seperti infak masjid hingga dana kurban umat dikelola oleh negara. Syukran jazakumullah khairan. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, dana umat yang dikelola oleh negara adalah zakat. Sehingga amil zakat di masa Rasulullah SAW itu ditunjuk oleh Nabi SAW. Kemudian seluruhnya dikumpulkan di Madinah. Makanya Anda kalau mendengar hadis tentang Abu Hurairah berhasil menangkap jin yang mencuri bahan makanan. Ketika itu beliau ngapain? Menjaga makanan zakat. Beliau sebutkan beliau menjaga zakat Ramadan, dan yang dimaksud zakat Ramadan adalah zakat fitrah. Nah, seperti ini prakteknya. Jadi sampai zakat fitrah saja dikumpulkan oleh negara. Setelah itu didistribusikan bersama-sama. Meskipun boleh saja orang bayar zakat, berinfak dan seterusnya, tidak harus melibatkan negara. Selanjutnya, untuk kegiatan kurban,
masyarakat dulu secara umum tidak melibatkan negara, sehingga mereka umumnya peternak kambing lalu menyembelih sendiri. Atau yang tidak punya kambing, dia beli dari temannya kemudian menyembelih sendiri. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kana rajulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala rumah tangga, mereka menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Dia makan sendiri dan dia bagikan kepada yang lain sebagian. Jadi dulu model korban itu tidak kolektif, tapi sendiri-sendiri. Si A korban di rumahnya, si B korban di rumahnya, demikian. Bukan model kumpul di masjid, terus ada panitia, terus disembelih bareng-bareng. Karena itu di masa silam tidak ada kasus mengenai biaya panitia, makan bersama, dan seterusnya. Itu adanya di model di tempat kita, modelnya korban kolektif. Saya sendiri menjumpai korban kolektif itu di Jogja. Di Lamongan korbannya itu sendiri-sendiri, bahkan sampai korban sapi pun sendiri. Meskipun belakangan sudah mulai ada yang model kolektif dikumpulkan di masjid. Dulu tidak ada kayak gitu, Pak. Waktu kecil saya, ya kami, Bapak misalnya korban, ya korban sendiri, tetangga-tetangga korban sendiri. Tidak kemudian dikumpulkan di musola. Meskipun belakangan sudah ada seperti itu. Dan pada asalnya demikian, ini ibadah pribadi, tidak harus secara kolektif. Berkembangnya waktu, tidak banyak orang yang punya kemampuan menyembelih, dan tidak banyak orang yang bisa punya kemampuan dalam menangani daging korban, akhirnya disembelih kolektif. Nah sekarang kalau ada orang korban kok disembelih sendiri, kira-kira gimana Pak? Digerenengi sak kampung, boh dibilang pelit lah, dibilang ini. Padahal seperti itu boleh enggak? Sah-sah. Bahkan seperti itu dulu yang dilakukan oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini sebagai informasi para jemaah, insyaallah untuk kajian akan kita selesaikan sampai waktu zuhur. Waktu zuhur pukul 11.40. Sehingga nanti kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Ustaz. Insyaallah. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait korban untuk mayit ada 3 pendapat. Yang pertama sah bila mewasiatkan, kemudian tidak sah bila tidak mewasiatkan, dan yang ketiga makruh. Pertanyaannya, kita sebaiknya ikut yang mana kalau mau mengorbankan buat si mayit, di mana si mayit tersebut tidak mewasiatkan? Baik. Korban atas nama mayit bisa kita bagi menjadi 2. Kalau di buku kan di halaman berapa itu Pak? 33 ya. Pertama, mayit berwasiat. Kalau mayit berwasiat, ulama sepakat sah. Dari berbagai mazhab. Sampai pun dalam mazhab Syafi'i yang beliau melarang kurban atas nama mayit, tapi kalau pakai wasiat ulama sepakat sah. Mayit tidak berwasiat. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat. 2 membolehkan total, 3 memakruhkan. Yang paling kenceng dalam hal ini Syafi'iyah. Karena salah satu di antara kaidah dalam mazhab Syafi'iyah, tidak boleh menghadiahkan amal untuk mayit kecuali yang ada dalilnya. Seperti menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan surat apapun, Al-Quran, bacaan Quran untuk mayit. Dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak boleh dan tidak sampai. Berbeda dengan mazhab Hambali dan Hanafi. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi seperti ini boleh dan sampai. Ibnu Abil Is dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau menyantumkan banyak sekali dalil dan alasan yang membantah Syafi'iyah berkaitan dengan hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan pahala amal untuk mayit. Itu Ibnu Abil Is. Maka pertanyaannya sekarang ya, praktek di masyarakat dalam masalah ibadah itu sebenarnya lebih dekat mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Tergantung siapa? Tergantung Pak Kaum ya. Sehingga kalau Pak Kaum membolehkan ya boleh, kalau Pak Kaum melarang, melarang.
sejatinya masyarakat nggak punya madhab. Karena nggak komitmen dengan salah satu madhab. Ketika ditunjukkan Syafi'iyah nggak boleh, oh kami kan mengikuti madhab yang lain. Ketika disampaikan, oh Syafi'iyah seperti ini boleh. Akhirnya karena tidak punya komitmen dengan madhab tertentu, madhab itu hanya sebatas dijadikan alasan untuk memilih pendapat mana yang kira-kira sesuai dengan keinginannya. Tayyib. Dan kalau kita komitmen dengan Syafi'iyah, korban atas nama mayit secara sendiri hukumnya dilarang. Lalu pendapat yang lebih mendekati, wallahu taala alam, secara pribadi saya lebih cenderung yang mengatakan bahwasanya korban atas nama mayit hukumnya tidak boleh sendiri ya. Dan di antara bukti kuatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan praktek itu. Padahal ada banyak sekali keluarga beliau yang wafat sebelum beliau meninggal. Ada 2 istri beliau yang wafat sebelum beliau meninggal. Pertama Khadijah, yang satu siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Tapi Nabi SAW tidak pernah kurban atas nama keluarga beliau yang meninggal sebelum beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan Ustaz Aminur Bait dan panitia atas materi dan kesempatan yang diberikan. Saya izin tanya mengenai hukum berkurban tapi melalui online. Apakah diperbolehkan? Jadi sebagai sahibul kurban, saya tinggal transfer dan menyerahkan semua ke panitia atau penyelenggara online. Baik. Untuk menjawab ini, mungkin Anda bisa baca kalau di buku di pembahasan tentang distribusi kurban. Di situ ada pembahasan di halaman wajibkah makan hasil kurban. Kita menuju halaman 98. Mengatakan bahwa makan hewan kurban hukumnya wajib. Ibnu Katsir menyebutkan. Beliau membahas firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28. Di situ ada kalimat fakulu minha, makan yang berpendapat wajib dengan ayat ini. Surat Al-Hajj ayat 28. Sementara menurut mayoritas awil istihbab atau dianjurkan. Nah, permasalahannya saat Anda melakukan korban online, ada beberapa sunnah yang tidak bisa Anda lakukan. 1, tidak bisa menyembelih sendiri. 2, tidak bisa menyaksikan penyembelihan. 3, tidak bisa makan hasil korban. Sehingga ketika 3 ini tidak bisa kita lakukan, beberapa sunnah hilang jadinya. Terus Pak, ya secara bentuk sunnahnya nggak tercapai secara maksimal. Walaupun kalau bicara sah, korban Anda sah. Pertanyaannya, jika terjadi perbedaan waktu sholat Id, acuannya pakai waktu yang mana? Misal ya, orangnya berada di Jepang, titip korban di Indonesia. Di Jepang Idnya hari Sabtu, di Indonesia Idnya hari Ahad. Mau pakai yang mana? Sabtu atau Ahad? Sabtu atau Ahad? Ya? Di buku ini ada Pak. Saya bahas tentang ketika yang dititipi korban berbeda waktu sholat Idnya dengan yang menitipkan korban. Di halaman 89, ketika beda hari raya. Di situ kan saya kasih rincian untuk korban kambing. Nah, untuk korban kambing maka disembelih mengikuti pelaksanaan sholat Id di tempat hewan berada. Jadi misalnya sahibul kurban di Indonesia, dia titip korban di Saudi, dibalik ya.
Di Indonesia hari rayanya Ahad, Saudi hari rayanya Sabtu. Di sana selesai sholat, korban kita sudah disembelih. Tuh, padahal saya belum sholat itu. Nah, sekarang yang iuran sapi, iuran 5 orang hari rayanya Sabtu, 2 orang minta sembelih Sabtu, yang 2 orang belum sholat. Jadinya gimana ini? Nah, embuh. Ya, inilah repotnya kalau di negara yang hari rayanya beda-beda, Pak. Di negara mana yang hari rayanya bervariasi selain di Indonesia? Ada? Malaysia satu ya? Di semua negara satu ya? Sebenarnya mungkin kami berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan ini dengan lebih maksimal ya. Ya walaupun upaya itu sudah dilakukan. Dan mungkin program ini yang lebih penting daripada mengumpulkan dana-dana untuk disatukan oleh negara. Karena semua sepakat mereka itu senang kalau hari rayanya bareng. Saya punya tetangga orang NU, orang Muhammadiyah. Ketika hari rayanya beda, rasanya nggak nyaman. Dan kita tanya sama teman-teman Muhammadiyah, kamu senang nggak hari rayanya bareng? Ya kita pengen bareng. Yang NU juga sama. Wallahu a'lam, karena beda atas, akhirnya sampai turun ke bawah. Nah, baik. Nah kalau seperti ini gimana? 5 pengen korban Sabtu, yang 2 sembelih Ahad. Kalau Anda sebagai takmir diapain, Pak? Sembelih Ahad, yang 5 nggak terima. Oh, kami tuh pengen begitu selesai sholat langsung disembelih. Balik ke duite. Yang 2 ini gantikan orang yang mau bergabung dengan 5 ini. Nek nemu loh Pak. Apalagi ini di injury time. Tunggu 2 orang lagi. Sampai jam 10 hari Sabtu belum datang. Nah bingung. Dan ini pernah ada itu Pak. Sampai akhirnya sahibul korban ini beli kambing. Karena disembelih sebelum beliau sholat atas pemaksaan dari seluruh sahibul korban yang lain. Dia kalah suara, ya sudah dilepas. Kemudian beliau ngulang korban, kan tidak mungkin beli 1 sapi. Akhirnya beliau beli seekor kambing. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Jika dana operasional sisa, apakah harus dikembalikan? Dan jika biaya operasional tersebut digabung dengan biaya iuran sahibul kurban, apakah harus dikembalikan? Jazakumullahu khairan. Operasional sisa, kalau asalnya dari sahibul kurban, kembalikan. Jadi misalnya sahibul kurban iuran 300, biayanya cukup 200, nah, yang 100 wajib dikembalikan. Yang kedua, apabila operasional sisa itu dari dana iuran masyarakat tadi, maka ketika sisa boleh dipakai untuk kegiatan tahun depan, sehingga tidak dikembalikan, tapi masih dirawat untuk kegiatan tahun depan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Bolehkah jatah daging untuk sahibul kurban diambilkan dari hewan kurban yang bukan miliknya, bukan daging hewan kurbannya sendiri? Jazakumullah khairan. Sapi pertama disembelih. Di sini masih ada ngantri 5 sapi. Sapi pertama disembelih langsung dibagikan ke berapa berarti? 35 orang, udah langsung diratani sahibul kurban didahulukan pakai daging sapi pertama. Begitu Pak ya? Sehingga karena di sini ada 5 sapi, sahibul kurban sapi pertama bisa menikmati kurbannya sendiri. Sahibul kurban sapi 2 sampai 5 dia menikmati daging kurban orang lain, tapi dia belum menikmati daging sendiri. Kalau tadi disebutkan bahwa makan hasil kurban itu minimal dianjurkan, berarti kan seharusnya sahibul kurban sapi 2 sampai sapi 5 diambilkan dari hasil kurbannya mereka, bukan dari hasil kurban pertama. Dipahami ya? Wah repot nih kalau ngono, gak praktis. Makanya jadi panitia pilihannya 2, praktis sakar PDW, atau dia tangani sesuai dengan amanah
yang dibebankan kepada dia. Sehingga kalau dia ingin mempraktekkan, saya ingin jalankan sesuai sunnah. Sahibul kurban sapi 5, dia makan hasil kurban dia sendiri. Bukan hasil kurban orang lain. Ya meskipun kalau dia nggak makan, nggak sampai batal ya. Tapi kalau mau menjalankan sunnah, ya seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Pertanyaan lanjut. Bagaimana bila dagingnya, misalnya kurban domba Ustaz, kemudian Gak doyan wedhus. Daging dombanya diganti daging sapi. Sapi, ya. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Kurban domba, tapi nggak doyan daging domba. Mintanya sapi. Ini faktor usia biasanya. Ya boleh saja ya, dan sah kurbannya. Cuman jadinya dia tidak makan hasil kurbannya. Di buku ini kita sebutkan ya tentang makan hasil korban itu, sampai Nabi SAW ketika berkorban 100 onta, di halaman berapa tadi? 80, 99 atau 98 ya. Sampai ketika Nabi SAW makan atau menyembelih hewan korbannya, beliau SAW itu minta agar diambilkan secuil onta ini, untuk dimakan semuanya. Jadi beliau mencicipi semua onta korbannya. Disitulah para ulama menekankan kalau bisa sahibul kurban turut makan hasil korbannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum panitia kurban menerima jatah daging kurban bila diperbolehkan? Bagaimana hukum apabila panitia juga menerima jatah di rumah? Baik. Terima Tadi kasih, jazakumullah khairan. Ya, saya tegaskan lagi ya, di halaman 96 Pak. Kalau teks Arabnya di halaman 95. Saat Nabi SAW proses haji, beliau menyembelih seekor onta. Kemudian di situ dinyatakan beliau memerintahkan agar dari setiap unta diambil sepotong, lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Sampai seperti itu semangat Nabi SAW untuk menikmati hasil korbannya. Coba 100 ekor onta nek dipangan kabeh kan berat ya. Cuman ngambil sairis, jumlahnya 100 iris. 100 potong bagian dari 100 onta tadi dimasak bareng. Nah, Nabi SAW menikmati itu. Itu contoh semangatnya Rasulullah SAW untuk menikmati hasil korbannya. Selanjutnya tadi apa? Diulangi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum panitia kurban menerima jatah daging kurban? Bila diperbolehkan, bagaimana hukumnya apabila panitia juga menerima jatah di rumah? Jadi dapat jatah 2 paket, 1 dari panitia, 1 dari rumah. Baik. Di halaman 105 dari buku ini, panitia mendapatkan jatah khusus. Boleh atau tidak Pak? Panitia dapat jatah kurban jika sebagai hibah atau hadiah boleh. Tapi kalau sebagai upah tidak boleh. Nah, bedanya apa? Kalau upah itu mengharuskan. Nek dikai aku mau kerja, nah itu upah. Kalau hadiah sifatnya sukarela. Nah, makanya kita sarankan kepada seluruh panitia, ketika Anda kerja menangani kurban, niatkan seperti orang kerja bakti, kerja lillahi ta'ala, membantu sesama muslim untuk pelaksanaan kurban, bukan diniatkan untuk dapat jatah. Nah, ada sebagian kenyataan saat seluruh anggota keluarganya, bapaknya, istrinya, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, karena semuanya sudah besar, ikut jadi panitia. Ketika cuma dikasih 2 kresek, mereka nggak terima. Loh, anakku ya kerja kok. Anakku ono 3 melu bayi panitia. Kok mau 3 loro? Bukti bahasanya dia itu minta upah. Kemarin sempat kita upload satu video ya di IG tentang masalah ketika panitia dapat jatah khusus. Kemudian kita jelaskan permasalahannya. Terus ada komentar, oh panitia nek gak dikai, ini kan hadiah. Baik, kita buktikan sekarang. Betul itu hadiah? Coba dia nggak dikasih. Nuntut nggak? Nuntut. Kalau nuntut berarti itu bukan hadiah.
Sehingga dalam satu keluarga dikasih cuma satu kresek, padahal yang terlibat jadi panitia 5 orang, nggak terima dia. Dia mintanya semuanya dikasih. Itu bukti bahwasanya yang dia terima bukan hadiah tapi upah. Cara membedakannya di situ. Kalau hadiah itu sukarela, kalau upah mengharuskan. Wallahu a'lam. Terakhir mungkin Ustaz, Sudah masuk zuhur, boleh? ini waktunya kecepatan Ustaz. Masya Allah. Waktu pilnya kecepatan. Baik. Terakhir Ustaz, ini ada pertanyaan. Misal sohibul kurban minta buntut boleh tidak? Sahibul kurban. Ya. Sahibul kurban minta sampil kanan, depan, belakang, kanan, kiri. Tulang rusuk, jeroan, kepala, buntut, monggo. Minta semua boleh, Pak. Tapi ya nanti digerendengi sak kampung ya. Sahibul korban bebas untuk milih, dia mau minta ini, minta ini, minta ini. Karena itu adalah milik dia. Dan panitia ya berhak untuk memberikan itu sesuai yang dia minta. Karena di buku ini juga saya sampaikan ya, boleh enggak korban itu dimakan sendiri semuanya tanpa ada yang disedekahkan. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh, harus ada minimal yang disedekahkan. Nah, angka minimal yang disedekahkan misalnya mongsa on disedekahkan, sah korbannya. Saya korban kambing seekor, saya cuma ngambil 1 on, tak sedekahkan ke orang tidak mampu di depan rumah. Selesai, sisanya boleh saya nikmati sendiri. Karena korban itu tidak wajib disedekahkan. Yang penting ada sebagian dari hasil korban yang disedekahkan. Itu kalau bicara fikih ya. Tapi ini akan berbeda kalau bicara berdasarkan tradisi yang ada di masyarakat. Berani seperti itu dicap medit, kumet, cetil, bakhil. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada jamaah sekalian. Kami informasikan